Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Bagus Damara dari kelompok 8 dengan NIM 2408189. Kali ini saya sebagai ketua kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan dan kelompok saya juga akan mempresentasikan tentang artikel jurnal yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Strategi Komunikasi dalam Bahasa Indonesia untuk Meningkatkan Layanan Hospitality. Halo, perkenalkan nama saya Via Amelia Putri dengan NIM 2402272. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vina Tirza Afla, biasa dipanggil Vina dengan NIM 2400245. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaskia Marsha Dewinda dengan NIM 2400141. Halo, perkenalkan nama saya Wade Fauza Iwani dengan NIM 2406196. Pada bagian pendahuluan ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pelayanan hospitality dalam industri jasa, khususnya pariwisata. Hospitality tidak hanya berarti pelayanan teknis, tapi juga melibatkan sikap ramah, empati, dan kenyamanan yang dirasakan oleh pelanggan. Konsep ini berlaku di banyak sektor, mulai dari hotel, restoran, transportasi, hingga tempat wisata. Menurut Pita Natri 2018, hospitality menciptakan hubungan emosional antara penyedia jasa dan pelanggan. Penelitian Permatasari dan Pramusita tahun 2015 juga membuktikan bahwa pelayanan yang tulus dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dalam praktiknya, jumlah komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan pelayanan hospitality. Dan bahasa Indonesia yang berperan penting dalam menciptakan kenyamanan serta membangun kepercayaan pelanggan. Maka dari itu, strategi komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk mendukung pelayanan yang berkualitas dan berkesan. Terima kasih. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali secara mendalam strategi komunikasi dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh pelaku industri jasa dalam meningkatkan layanan hospitality. Melalui telaah pustaka terhadap berbagai referensi akademik dan studi kasus, ditemukan bahwa penggunaan bahasa yang santun, empatik, dan menggunakan relasi interpersonal sangat berpengaruh terhadap persepsi pelanggan terhadap mutu layanan. Pendekatan ini menekankan pentingnya konteks sosial budaya, etika berbahasa, serta komunikasi verbal dan non-verbal dalam menciptakan pengalaman pelayanan yang positif. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pengembangan pelatih komunikasi bagi staf layanan agar terciptanya peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil pembahasannya adalah yang pertama adalah pentingnya strategi komunikasi dalam hospitality. Komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi tetapi membangun hubungan interpersonal dengan tamu. Kemudian komunikasi yang efektif juga meningkatkan rasa nyaman, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan. Komunikasi berperan sebagai penjaga reputasi, pemecah masalah, dan penghubung antara tamu dan institusi. Kemudian ada 5 aspek utama strategi komunikasi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah etika dan profesionalisme. Yang kedua, bahasa tubuh yang positif. Ketiga, penyesuaian gaya komunikasi. Yang keempat, nada bicara yang tepat. Yang kelima, strategi pemasaran komunikasi yang terpadu. Komunikasi yang baik dalam bahasa Indonesia, baik verbal maupun nonverbal, merupakan inti dari pelayanan hospitality yang berkualitas. Contoh komunikasi verbal yaitu dari sambutan. Contohnya adalah selamat datang, bagaimana kami bisa membantu Anda hari ini. Yang kedua, pertanyaan layanan seperti apakah ada yang bisa kami bantu untuk membuat Anda lebih nyaman selama menginap. Dan ketiga, ucapan penutup atau terima kasih. Contohnya, terima kasih telah memilih kami untuk menginap. Kami berharap Anda menikmati waktu Anda di sini. Dan contoh untuk komunikasi nonverbal, salah satunya adalah ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Pentingnya adaptasi budaya dan bahasa. Bahasa Indonesia formal digunakan untuk tamu lokal. Sementara kemampuan bahasa asing dibutuhkan untuk tamu mancanegara, seperti bahasa Inggris, Jepang, Korea, dan lain-lain. Penanganan keluhan dan respon efektif
seperti tanggapan cepat dan empatik terhadap keluhan. Permintaan maaf tulus dapat mengubah pengalaman negatif menjadi positif dan berpeluang dalam meningkatkan pelayanan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan pada artikel kami. Penerapan strategi komunikasi yang efektif memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan di industri hospitality. Komunikasi bukan hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi untuk membangun hubungan yang positif antara staf dan tamu. Aspek-aspek seperti etika komunikasi, penggunaan bahasa tubuh yang positif, penyesuaian gaya komunikasi dengan karakteristik tamu, serta pemilihan nada bicara yang tepat memiliki dampak besar terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Komunikasi yang sopan, empatik, dan responsif sangat membantu dalam menciptakan suasana yang nyaman bagi tamu dan meningkatkan pengalaman mereka secara keseluruhan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi yang efektif, baik secara verbal maupun nonverbal, dapat menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi tamu serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa menjadikan referensi buat artikel kalian. Terima kasih.